Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami, untuk kami menikmatinya. Kami akan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 12 ayat 15b sampai dengan ayat 21 yang berbunyi demikian. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah, dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mari mengenal Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan itu. Mari mengenal Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita ini, apakah orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus dan Yesus menyembuhkan kehidupan mereka yang sakit, memulihkan keadaan mereka, apakah mereka sungguh mengenal Yesus? Belum tentu. Di dalam ayat yang ke-15b dikatakan banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Tapi menjadi pertanyaan, mereka sudah menikmati berkat pemulihan kesembuhan dari Tuhan Yesus, apakah mereka sungguh mengenal Tuhan Yesus? Belum tentu. Itu sebabnya Matius dalam pembacaan kita ini, dia mengutip dari Yesaya 42 ayat 1-4 untuk memperkenalkan siapa Yesus itu bagi khalayak ramai pada waktu itu dan juga kepada para pembaca dan kita semua. Di dalam pembacaan ini, Matius memperkenalkan Tuhan Yesus yang pertama, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa seorang hamba. Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, Allah yang maha kaya, telah mengambil rupa seorang hamba, rupa seorang Tuhan Yesus Kristus, manusia, dan menjadi seorang hamba yang melayani manusia untuk menyelamatkan manusia. Paulus berkata bahwa ia adalah Allah yang telah menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Ia adalah hamba Tuhan yang terpilih. Ia adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa seorang hamba, yang kepadanya Allah berkenan dan menyatakan roh atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa, dan menyatakan kebenaran itu kepada bangsa-bangsa. Dan Allah dalam rupa hamba inilah, dalam rupa Yesus Kristus inilah, yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yang kedua, Matius memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai hamba yang lemah lembut. Dalam ayat yang ke-19 berbunyi, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Dia bukanlah seorang hamba yang suka berteriak dan berbantah-bantah, tapi dia adalah seorang hamba yang taat kepada Bapanya, melakukan visi misi Bapanya bagi dunia ini dengan ketulusan dan dengan senang hati, dan dengan ketulusan hati, ia mengerjakan misi Bapanya, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia adalah lemah lembut, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 11, ayat yang ke-28 sampai dengan 29, yang berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan berkata, karena dia adalah hamba yang lemah lembut,
maka dia memanggil kita yang berdosa datang kepadanya. Dia mengasihi kita, dan kemudian dia akan mengangkat semua beban pergumulan kita. Dan dia berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan." Bagi kita yang tidak mendapat ketenangan, marilah kita datang kepada Dia. Dia lemah lembut dan mengasihi kita, dan Dia mau supaya kita mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Matius memperkenalkan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah seorang Bapa dan konselor yang ajaib. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, "Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang." Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di depan hukum ilahi kita adalah manusia yang berdosa. Kita patut untuk dimurkai oleh Allah. Sesungguhnya kehidupan kita adalah kehidupan yang layaknya seperti bulu yang telah patah terkulai. Sesungguhnya kehidupan kita adalah seperti sumbu yang pudar nyalanya. Tapi Allah tidak membiarkan kita binasa di sana. Dia mengutus anaknya Yesus Kristus itu. Dan dia datang sebagai seorang konselor yang ajaib. Dia menasihati kita, dia membimbing kita, dia meneguhkan kita, dia menguatkan kita. Bagi kita yang lemah lesu, dia memberikan semangat. Bagi kita yang putus asa, dia memberikan pengharapan bahwa di dalam dia masih terus ada cahaya yang terang benderang bagi kita yang berada dalam kegelapan. Yang keempat, Matius memperkenalkan Tuhan Yesus adalah sebagai Allah yang mengasihi kita, bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas bangsa-bangsa, dan semua bangsa-bangsa ini haruslah berharap kepadanya. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan, "Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap." Itu berarti bahwa Dia adalah sumber Allah bagi bangsa-bangsa. Maka bangsa-bangsa pun harus mengenal Dia. Bangsa-bangsa, suku bangsa manapun harus mengenal Dia. Maka inilah misi Allah yang besar, bahwa kita juga harus terlibat untuk mengambil bagian dalam misi Allah bagi bangsa-bangsa. Karena sebagaimana Allah mengasihi bangsa-bangsa, kita juga harus mengasihi bangsa-bangsa. Apa yang penting bagi Allah, penting bagi kita juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan yang melayani itu, itulah Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia dalam rupa seorang hamba untuk mau melayani bangsa-bangsa dan menyelamatkan bangsa-bangsa datang kembali kepada Allah. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita. Marilah kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan itu, bahwa Dia adalah Allah yang telah mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia. Ia adalah Allah yang lemah lembut, yang meskipun kita telah berbuat dosa dan mengkhianati dan berkhianat kepadanya, Dia tetap menanti kita dengan lemah lembut dan memanggil kita, "Marilah kepadaku, hai sekalian yang menanggung beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu." Dan yang ketiga, Dia adalah Allah dan Bapa bagi kita. Pada waktu kita lemah dan tidak berdaya, layaknya seperti api yang hampir padam, Dia datang dan meneguhkan kita dan memberikan pengharapan kepada kita di tengah-tengah kegelapan kehidupan kita. Dan lebih daripada itu, Dia mengasihi kita sebagai bahagian dari bangsa-bangsa di dunia ini. Itulah Dia, Allah kita, Allah Yesus Kristus, hamba Tuhan itu yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Biarlah kami diteguhkan dan dikuatkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau masuk hari ini dengan sukacita. Haleluya. Amin.